Oke, kita awali dari filsafat pendidikannya. Ini kalimat dari beliau yang terkenal sekali. Istilahnya juga kan dipakai hari ini masih. Dadi kiai sing kemajuan, ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadi di kalimat ini ada 3 makna. Yang pertama kesolehan, yang kedua kemajuan, keilmuan, dan yang ketiga pengabdian. Jadi itu kan ada kiai, keywordnya kan di situ, kemajuan dan nyambut gawe. Jadi mengabdikan ilmu dengan dasar kemajuan, dengan basis kekiaian. Jadi ada kesolehan, ada kealiman, ada ya alim, ada amil. Amil itu pekerja. Jadi kuncinya pendidikan itu alurnya seperti itu. Dilandasi dengan kesolehan, akhlak yang baik, kemudian penguasaan keilmuan. Disitulah nanti akan lahir kemajuan, baru setelah itu pengabdian. Kalau tidak ada landasan kekiaian, kesolehan, ya nanti kita tidak punya dasar, kehilangan kerangka hidup kebaikan tadi. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada kemajuan, ya kita akan mandek, statis. Kalau tidak ada nyambut gawenya, tidak ada pengabdian, tidak ada amalnya, ya sia-sia, tidak ada gunanya. Berhentinya cuma di ceramah-ceramah, di perpustakaan, di buku-buku. Bukunya tambah banyak, perpustakaannya tambah banyak, tapi kualitas hidup tidak meningkat. Kenapa? Karena ilmunya tidak diterjemahkan dalam amal. Jadi pendidikan yang berkualitas itu ya kiai tapi yang kemajuan. Makanya tujuan pendidikan kalau versinya Kiai Dahlan ya lahirnya seorang ulama yang intelek, atau sebaliknya intelek yang ulama. Jadi ulama yang punya wawasan keilmuan luas, atau seorang ilmuwan yang punya wawasan keagamaan memadai. Jadi dua-duanya butuh. Jadi sejak zaman Kiai Dahlan ternyata kesadaran untuk tidak mendikotomikan ilmu dan agama sudah disadari. Jadi kalian tidak perlu capek-capek pinjem gagasan-gagasannya orang luar untuk mencari gimana sih relasi ilmu dan agama. Para founding fathers di negara kita dulu sebenarnya sudah hampir semua punya kesadaran ini. Jadi tujuannya ulama yang intelek, intelek yang ulama. Kalian harus punya kualifikasi dua-duanya. Saya tidak tahu kalian ini sudah intelek dan sudah ulama, apa belum intelek dan belum ulama. Ulama itu berarti yang punya kualifikasi keilmuan, berarti profesional. Jadi intelek itu keluasan wawasanmu. Terus karena itu Kiai Dahlan kemudian dalam mengembangkan pendidikan, beliau memadukan antara sistem sekolah seperti yang beliau pelajari dari sekolah-sekolah tempat beliau ngajar, sekolahnya Belanda, dan juga sistem pesantren. Jadi antara sekolah dan pesantren. Jadi modelnya bagaimana? Ketika beliau mengajar di sekolahnya Belanda, nambah pelajaran agama. Kemudian di sekolah-sekolah yang beliau dirikan, ya wawasan agama ya, wawasan pengetahuan umum juga ya. Ya bentuknya mirip madrasah yang kita lihat hari ini.
Jadi ya umum, ya agama. Kalau sebelumnya yang sekolahnya Belanda ini kan isinya umum. Sementara yang pesantren-pesantren murni agama. Dalam cermatannya Kiai Dahlan ini dua-duanya penting. Hari ini kita butuh wawasan-wawasan keilmuan umum. Tapi agama juga jangan ditinggal karena dasar hidup paling fundamental agama. Maka jalannya berarti apa? Ya digabung dua-duanya. Tidak boleh orang sama sekali tidak mengerti ilmu agama atau sama sekali anti pengetahuan umum. Kalau kita tidak menguasai yang umum-umum, kita akan dijajah di situ. Jadi kalau kita tidak menguasai ilmunya, seperti saya bilang tadi, kita akan dijajah oleh yang menguasai ilmunya. Kalau kita ketinggalan agama, ya kita kehilangan hal yang fundamental. Kita kehilangan identitas paling asasi dalam kehidupan beragama kita. Maka dua-duanya harus ada. Itulah maka cita-citanya Kiai Dahlan itu pendidikan yang integral, pendidikan yang antara umum dan agama nyambung. Oke. Gimana dengan pendidikan untuk perempuan? Yaitu ada cerita yang terkenal sekali, bagaimana dialognya Kiai Dahlan dengan seorang santri putri, anak-anak muda perempuan Muhammadiyah. Jadi cara beliau memprovokasi teman-teman perempuan muda ini biar mau sekolah yang tinggi. Kalau ini hubungannya dengan jadi dokter, apakah kamu tidak malu, katanya Kiai Dahlan, kalau auratmu dilihat laki-laki? Nah, anak-anak perempuan ya mesti aja malu. Kalau engkau malu, mengapa jika engkau sakit lalu pergi ke dokter laki-laki? Apalagi ketika hendak melahirkan anak. Wah, bahaya itu. Kalau dokter laki-laki melihat kamu kan malu. Nah, jika engkau benar-benar malu, hendaknya engkau terus belajar dan jadilah dokter sehingga ada dokter perempuan untuk kaum perempuan. Nah, ini kan retorika yang bagus untuk mendorong teman-teman perempuan sekolahlah yang tinggi, biar tidak tergantung sama laki-laki. Kalau ini kan hubungannya sama dokter ya. Sebenarnya di semua bidang jangan tergantung, mandirilah. Karena tergantung itu ya tidak sehat secara tauhid. Satu-satunya yang boleh kita tergantung kan hanya Allah. Jadi perempuan juga jangan tergantung sama laki-laki, laki-laki juga jangan tergantung sama perempuan. Masing-masing harus mandiri, satu-satunya tempat bergantung Allahus Somad, hanya Allah. Katanya kan tadi sudah hafal surat Al-Ikhlas. Kenapa kok enggak jalan? Malah dimarahi sama Kiai Dahlan nanti. Katanya hafal, tapi enggak dijalankan. Menjalankan surat Al-Ikhlas itu ya hidup itu hanya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak tergantung pada apapun, pada siapapun, hanya Allah dan menuju Allah. Termasuk yang dilakukan oleh Kiai Dahlan ini untuk biar teman-teman yang perempuan, karena dalam situasi zaman itu perempuan kan rasanya tergantung sekali sama yang laki-laki, maka harus mulai diawali dari pendidikannya. Terus, nah ini yang menarik, Kiai Dahlan termasuk tokoh yang menganjurkan pendayagunaan akal. Termasuk beliau menganjurkan para intelektual muslim harus belajar ilmu mantek, logika. Jadi kenapa? Ya kita memahami alam semesta ini, kalau logikanya tidak jalan nanti jangan-jangan belajar fisika, matematika cuma dihafalkan. Gunanya logika apa? Ya mengelola teori-teori, bagaimana menerapkannya, bagaimana memahaminya secara pas, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kelemahan umat Islam, katanya Kiai Dahlan, adalah jarang mendayagunakan akal.
Padahal akal itu sumbernya ilmu. Tidak ada gunanya mendorong orang belajar menguasai ilmu, tapi akalnya tidak dipakai. Jadi kuncinya manusia justru ada pada akal budinya. Maka ya katanya Kiai Dahlan ya harus belajar. Termasuk belajar filsafat ini kan belajar mendaya gunakan akal. Karena itu fasilitas yang paling utama yang diberikan oleh Allah pada manusia. Jadi ilmu butuh akal. Kalau sudah dapat ilmu harus diamalkan. Cuma amal ini tidak ada harganya kalau tidak ada ikhlas di dalamnya. Urut-urutannya sejak tadi kan begitu. Oke, terus nah kata Kiai Dahlan, pengajaran yang berguna dalam mengisi akal itulah yang lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makanan yang mengisi perutnya. Dan mencari harta benda dunia itu tidak lebih payah dari mencari pengetahuan yang berguna dalam memperbaiki perbuatan dan kelakuan. Jadi akal yang berfungsi itu lebih penting dari makanan untuk mengisi perut. Kalau hanya makanan untuk mengisi perut, pada saatnya bisa habis kalau akalnya macet. Tapi kalau akal jalan, meskipun makanannya tidak banyak, dia bisa diatur, bikin strategi gimana caranya dapat makanan lagi. Maka makanan untuk mengisi perut itu levelnya di bawah pengetahuan untuk mengisi akal. Jadi makanya kan banyak asumsi-asumsi, teori-teori materialistik. Ya kalau orang itu perutnya tidak kenyang ya bisa gawat, bisa akalnya tidak jalan. Kalau versi ini ya harus dibalik gitu loh. Akal yang nyetir perut, jangan perut yang nyetir akal ya. Perut yang nyetir akal itu kalau sudah lapar, kalau sudah perutnya kosong, wis apa aja kelihatan kayak makanan, wis serakai luar biasa. Nah, itu berarti perutnya nyetir akal. Demi bisa makan yang tidak masuk akal, yang jelek-jelek diterjang. Nah, itu berarti perutnya nyetir akal. Harus dibalik, akalnya yang nyetir perut. Jadi hidup secara cerdas. Terus nah, dengan asumsi-asumsi yang disebutkan di atas, maka versinya Kiai Dahlan, pendidikan itu harus mencakup 3 wilayah. Yang pertama, pendidikan moral. Yang kedua, pendidikan individu. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan moral itu akhlak. Jadi umat harus kuat di akhlak dengan dasar pasti Al-Quran dan Sunnah. Ini yang tadi kita sebut sebagai pelajaran untuk mencetak orang yang soleh. Materinya moral, akhlak. Yang kedua baru pendidikan individu. Ini baru yang kita sebut profesionalitas. Yang belajar fisika ya profesional di fisika, yang belajar pertanian profesional di pertanian, yang belajar perikanan profesional di perikanan. Ini namanya pendidikan untuk individu. Yang ketiga, jangan lupa pendidikan kemasyarakatan. Jadi pendidikan kemasyarakatan itu yang pertama maksudnya apa? Bagaimana efeknya ilmu terhadap dunia sekeliling kita.
bagaimana kita membawa ilmu ke tengah masyarakat, meningkatkan kualitas hidupnya masyarakat. Jadi kalian ini yang punya ilmu, punya tanggung jawab di tengah masyarakat. Jadi orang pinter itu harus memberi kontribusi positif pada masyarakat. Nah itu makanya namanya pendidikan kemasyarakatan. Banyak orang pinter misalnya secara individu bagus, tapi pendidikan kemasyarakatannya rendah. Tidak bisa sosialisasi, tidak bisa hidup bersama orang lain. Jangankan memberi manfaat, menenangkan saja tidak bisa. Kehadirannya tiap hari bikin rusuh, orang malah sumpek dengan kehadirannya. Itu berarti dia perlu pendidikan kemasyarakatan. Ilmunya sih tinggi, tapi orang lain susah dengan kehadirannya. Begitu dia muncul, masalah nasional lahir. Misalnya, itu berarti yo pinter sih, cuma yo perlu pendidikan kemasyarakatan. Kadang-kadang kebenaran-kebenaran yang luar biasa, tapi karena wawasan kemasyarakatannya rendah, kebenaran yang dibawa malah kontraproduktif, melahirkan konflik-konflik, melahirkan masalah-masalah baru. Jadi bukan salah ilmunya, tapi salah penerapannya. Kenapa perlu pendidikan kemasyarakatan? Banyak orang dengan ilmunya malah membingungkan masyarakat. Ya sering saya contohkan, kayak kalian habis belajar filsafat, sudah tamat buku-buku filsafat, terus pulang malah bikin orang bingung. Disuruh khotbah Jumat, nanti temanya penindasan kaum borjuis pada proletar. Yang jamaah Jumatnya wong tema santai-santai aja, ngantuk kamu pakai tema borjuis dan proletar. Itu kamu butuh pemahaman tentang masyarakatmu, sejauh mana levelnya mereka, kemampuan berpikir mereka, dan di situ kamu masuk. Jadi pendidikan itu materinya moral, membentuk akhlakmu, kemudian individual, membangun profesionalitasmu, kemudian kemasyarakatan dalam rangka pengabdianmu. Jadi itulah sebenarnya yang harus kita kuasai hari ini. Meskipun ini diteorikan zaman dulu oleh Kiai Dahlan, sampai hari ini masih relevan, karena situasi kita mungkin tidak berubah-berubah sejak awal abad 19. Sekarang sudah abad 21 tengah-tengah. Oke, terus. Nah, sekarang caranya. Kalau ilmu pendidikan kan ada metode belajarnya. Yang menonjol dari strategi metode pendidikan dari Kiai Dahlan, yang pertama, beliau kalau ngajar selalu kontekstual. Ini diceritakan oleh sahabatnya, murid beliau, Kiai Haji Mas Mansur. Kata Kiai Mansur, Kiai Dahlan itu gemar sekali mengupas tafsir dan pandai pula tentang itu. Kalau menafsirkan sebuah ayat, beliau selidiki lebih dahulu tiap-tiap perkataan dalam ayat itu satu demi satu. Beliau lihat kekuatan atau perasaan yang terkandung oleh perkataan itu di dalam ayat-ayat yang lain. Barulah beliau sesuaikan dengan keadaan, hingga keterangan beliau itu hebat dan dalam serta tepat. Jadi di antara strateginya Kiai Dahlan kalau ngajar, selain dia mendalam, dia juga kontekstual. Kontekstual itu setelah menjelaskan detail ilmunya, kemudian dijelaskan juga relevansinya dengan kehidupan hari ini. Jadi hubungannya apa dengan situasi hari ini, itu namanya kontekstual. Misalnya ada cerita yang paling terkenal itu kan tentang surat Al-Ma'un. Nah, itu kan tentang pendusta agama yang tidak menyantuni fakir miskin, menghardi anak yatim, macam-macam. Nah, ini kan terus dicari konteksnya hari ini yang mana.
Wal asri kan tadi di antara 17 kelompok ayat kan ada surat Al-Asr itu tentang demi waktu. Celakalah orang-orang, kenapa pakai istilah waktu, bagaimana konteks hari ini sehubungan dengan waktu dan seterusnya. Jadi ini namanya pendidikan kontekstual. Ya termasuk kalian yang sedang belajar filsafat akan lebih mudah kalau teori-teori filsafat itu kadang-kadang kan kalian mau coba buku filsafat itu puyeng. Vertigomu kumat kalau ketemu filsafat. Nah itu cara agak mudah apa? Cari relevansinya dengan kehidupan. Kira-kira kalau hal semacam ini dalam kehidupan kita sekarang itu yang dibidik hidup kita bagian yang mana? Ketika Nietzsche bilang bahwa mental kita itu mental budak, misalnya, kira-kira dalam kehidupan kita sehari contohnya orang yang mentalnya budak itu seperti apa? Itu kalian akan lebih mudah memahami. Itu cara belajar kontekstual namanya. Dan itu dulu dipraktekkan antara lain oleh Kiai Dahlan. Begitu beliau mengupas satu ayat dengan tafsirnya, terus ditunjukkan ayat ini kalau dalam situasi hari ini relevan dengan fenomena A, B, C. Itu orang lebih mudah menangkapnya. Kalian kalau jadi guru juga antara lain ya harus mampu menjelaskan secara kontekstual. Biar muridmu atau mahasiswamu paham, oh yang dimaksud hubungannya dengan realitas ini. Oke, jadi itu metode pertama, metode kontekstual. Metode kedua. Jadi metode kedua ini metode praksis sebenarnya. Ilmu jangan cuma dihafalkan tapi dijalankan. Ada cerita terkenal sekali antara Kiai Dahlan dengan muridnya Haji Suja namanya. Jadi Kiai Dahlan ini kalau kuliah subuh sering sekali mengulang-ulang surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah ini ada muridnya yang bosen, iki bolak-balik Al-Ma'un terus mungkin gitu. Saya dulu juga punya ustadz yang tiap kali ceramah ayatnya wal asri tadi. Ayat apa aja wal asri. Nah ini Kiai Dahlan juga terkenal dengan Al-Ma'unnya. Nah Haji Suja ini terus tanya ya, karena wah ini kalau terus-terusan gini bosan aku. Terus tanya beliau pada Kiai Dahlan, Kiai mengapa pelajarannya kok tidak ditambah? Mbok yo ganti ayat-ayat selanjutnya kayak apa kayak. Nah terus Kiai Dahlan menjawab, apa kamu sudah ngerti betul surat Al-Ma'un ini? Haji Suja jawab, loh malah saya sudah hafal. Tidak cuma ngerti sampai hafal aku. Oke, terus Kiai Dahlan tanya, apa kamu sudah mengamalkan? Katanya Haji Suja, sudah. Kalau sholat saya baca itu, sudah saya amalkan. Nah, ternyata katanya Kiai Dahlan, loh maksudnya pengamalan bukan itu. Oke, sekarang ayo tak ajak pengamalan. Nah, ceritanya terus diajak ke pasar, disuruh nyari orang fakir miskin, dibawa keluar ke rumah, dibantu, dikasih makan, terus sudah. Nah, itu namanya pengamalan. Nah, ini jadi cara belajar dengan praktek, tidak sekedar dihafalkan. Kalau sekedar dihafalkan, sekarang anak PAUD, anak TK lebih hafal dari kita kadang-kadang. Tentang surat-surat panjang sekarang anak-anak SD, anak MI itu hafal. Kita aja sering lupa. Kadang-kadang kita ngimami surat Ar-Ra'aital ini Al-Ma'un tidak berani, khawatir bulet di belakang. Pokoknya andalan kita kalau tidak qul huwallahu ahad ya wal asri. Diulang-ulang gue terus. Favoritnya itu, tambah satu lagi Ina atau Ina. Ya. Oke, jadi maksudnya bukan itu. Jadi diamalkan itu untuk lebih paham, yuk amalkan. Kalau sudah diamalkan, disitulah terletak rahasianya bahwa ayat sudah kita pahami. Jadi mengajar dengan cara melihat situasi konkret. Ya kalau hari ini mungkin kalau bahasa ilmu-ilmu selain Al-Quran namanya praktikum. Ada praktikumnya. Kita belajar agama itu ya praktikumnya antara lain di tengah masyarakat, menyantuni
mengampuni fakir miskin, mengasihi anak yatim, itu ya praktekno. Latihan mempraktekkan, karena kunci finalnya ilmu itu ya ada di amal. Oke, terus ada lagi metode dialog. Jadi Kiai Dahlan itu suka mengajak dialog. Beliau ini kan terkenal menjual batik. Jadi menjual batik dari rumah ke rumah, kemudian ngobrol. Kalau filsafat ya kayak Socrates itu, jalan-jalan muter, ngejak orang dialog, ngejak orang ngobrol. Bahkan termasuk di sekolah, beliau suka dengan metode dialog. Satu ketika ada murid baru di sekolahnya beliau, terus Kiai Dahlan tanya, kalian mau pengajian apa? Muridnya jawab, begini Kiai, kalau biasanya kalau kita pengajian ya kita ndak tahu ini pengajiannya apa, yang penting guru ngajinya, terserah guru ngajinya. Kayak ngaji filsafat ini, kamu temanya apa, kan terserah aku. Nah, yang ndak mutu yang seperti itu. Terus dijawab oleh Kiai Dahlan, kalau begitu nanti yang pinter hanya guru ngajinya. Nah, kayak kita, kalau modelnya kayak gini kan yang pinter terus saya kan. Aku belajar terus untuk ngasih materi kamu tinggal cengenges-cengenges di situ. Jadi ini contoh pendidikan yang jelek itu kan ada. Kamu itu namanya pembelajaran kontekstual. Kamu langsung paham kan, oh ini contoh yang jeleknya. Jadi katanya Kiai Dahlan, lo jangan begitu, nanti yang pinter hanya guru ngajinya. Kata muridnya, kalau para murid hanya mengikuti guru saja, apa ya kalian mau yang seperti itu? Kalau pengajian di sini, kalian yang menentukan apa yang ingin kalian ketahui. Dimulai dengan bertanya. Pertanyaan itu kunci gerbang untuk memasuki dunia ilmu pengetahuan. Jadi beliau menyarankan ya pendidikan kalau ingin efektif ya ada dialognya, ada tanya jawabnya. Dulu ngaji kita juga ada tanya jawabnya, tapi terus selesainya jadi malam, akhirnya dialognya setelah bubar, kamu bubar kita dialog di sini. Karena memang sesinya terbatas. Atau kalau mau nanti kita dialog lagi, tapi selesainya tambah malam. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang lucu-lucu kan kalau ada dialog itu. Pak, saya sudah umur berapa ini tidak ketemu-ketemu jodoh. Nah itu kan kalau di forum kan malu, kalau sendiri-sendiri di sini enggak apa-apa. Jadi kalau Kiai Dahlan maunya dialog. Ada cerita yang terkenal sekali tentang enggak cuma dialog. Karena Kiai Dahlan ini bisa memainkan biola. Jadi satu ketika ada santrinya yang tanya, Kiai, agama itu apa sih? Terus ceritanya Kiai Dahlan ngambil biolanya, terus kamu dengarkan ya, saya main biola. Riwayatnya lagu yang dimainkan lagu sebenarnya Jawa, Asmarandono. Jadi dimainkan pakai biola, muridnya mendengarkan karena indah, bagus. Setelah itu ditanya oleh Kiai Dahlan, gimana komentarmu tentang musik tadi? Indah sekali Kiai, tenang, tentram, rasanya damai. Agama itu seperti itu. Sekarang gantian, kamu yang main biola. Muridnya terus, wah enggak enak Kiai, coba. Saya enggak bisa Kiai, coba aja main aja, enggak apa-apa. Main ya, karena enggak bisa suaranya enggak karu-karuan, rusak. Gimana kamu komentari permainan musikmu tadi? Nggak enak Kiai, rusak, wong saya nggak bisa main biola. Nah, seperti itu juga agama kalau nggak ada ilmunya. Agama itu kalau ada ilmunya indah, menenteramkan, damai. Tapi kalau nggak ada ilmunya, kamu menggunakannya secara ngawur, malah merusak telingamu. Dia malah mengacaukan. Kenapa? Kamu kurang ilmu. Jadi kamu gunakan tidak sesuai porsi, proporsinya tidak pas, mengacaukan harmoni. Karena kamu tidak pegang ilmunya.
Penjelasan model gini kan muridnya langsung paham. Daripada kamu ceramah, ayo dihafalkan. Definisi agama adalah menurut tokoh A ini, menurut tokoh B ini. Tidak nyambung, tapi begitu dijelaskan sederhana kamu langsung menangkap. Oh, seperti itu maksudnya agama. Nah, itu strategi yang digunakan oleh Kiai Dahlan dalam metode mengajarnya. Oke, selanjutnya perhatikan dalam proses belajar mengajar sikap mentalnya, etos seorang guru dan etosnya murid. Guru dasar etosnya adalah kesediaan untuk memberikan ilmu dan teladan yang baik. Ini etos sudah. Guru tidak boleh eman-eman ini ilmunya penting, disampaikan besok-besok aja. Kalau pas muridku ngundang terus bayar mahal baru tak sampaikan. Kalau yang ini enggak, itu berarti dia tidak punya etos seorang guru. Guru itu berikan saja yang terbaik, tidak ada yang disembunyikan. Jadi memberikan ilmu dan teladan yang baik. Jadi di antara tugasnya seorang guru itu tidak sekedar mengajarkan kebenaran, tapi juga meneladankan kebenaran. Etosnya harus ini. Kemudian kalau seorang murid, etosnya dua. Dia terbuka, mau dan siap belajar. Murid tidak boleh tertutup. Murid tidak boleh datang pada guru membawa kotak yang sudah ada isinya. Jadi murid harus siap, terbuka, menerima apapun yang diberikan oleh gurunya. Sikap mental dasarnya ini. Karena kalau muridnya sudah membawa macam-macam, ya ilmu gurunya tidak masuk. Bisa jadi nanti gegeran sama gurunya. Jadi kalau sudah memposisikan diri jadi murid, dia harus terbuka dan siap diberi. Kalau memposisikan jadi guru, dia harus siap memberi dan meneladankan. Jadi kalau tidak siap memberi, masih eman-eman, Pak, saya ilmunya mahal ini, kalau buat ngajar gratisan kayak gini ya mending, ya itu berarti kamu tidak bakat jadi guru. Jadi kamu harus siap dengan etos guru kalau memang jadi guru, dan kalau jadi murid siap dengan etos murid. Jangan ada murid yang pengen ngetes guru nih, ini guruku pinter tenan ora, coba tenan. Ya. Jadi harus siap menerima kalau kamu posisinya sebagai seorang murid. Jadi itulah yang diajarkan oleh Kiai Dahlan. Oke. Kalau ini kalimat terkenal sekali, ditulis di papan tulis di kamarnya Kiai Dahlan, tapi dalam bahasa Arab. Tapi ini bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arab nanti kamu vertigomu kumat lagi. Ya, jadi ditaruh di kamar biar beliau bisa anytime membaca. Jadi kalimatnya agak keras karena kepada dirinya sendiri. Wahai Dahlan, sungguh di depanmu pasti kau lihat perkara yang lebih besar, yang menakutkan. Mungkin engkau selamat atau sebaliknya akan tewas. Dahlan, bayangkan engkau sekarang berada di dunia ini sendirian bersama Allah, dan di mukamu ada kematian, pengadilan amal, surga dan neraka. Coba kau pikir, mana yang paling mendekatimu selain kematian? Mereka yang menyukai dunia bisa memperoleh diploma walaupun tanpa sekolah. Sementara yang sekolah dengan sungguh-sungguh karena mencintai akhirat ternyata tak pernah naik kelas. Gambaran itu melukiskan orang-orang yang celaka di dunia dan di akhirat sebagai akibat tidak bersedia mengekang hawa nafsunya. Apakah engkau juga tidak bisa melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Jadi yang pertama intinya Kiai Dahlan menasihati dirinya, wahai Dahlan,
Ingatlah bahwa setelah ini, setelah kehidupan di dunia ini, ada peristiwa yang lebih besar dan menakutkan. Kamu menghadapi kepastian-kepastian, yaitu kematian, pengadilan amal, surga dan neraka. Coba engkau hitung, kira-kira kamu lebih dekat kemana? Lebih dekat ke surga atau dekat ke neraka? Orang-orang yang belajar di dunia akhirnya memperoleh ijazah, naik kelas, lulus. Tapi engkau yang belajar dunia akhirat, belajar karena mencintai akhirat, apa kamu naik kelas juga? Jadi ini menyindir bahwa kalau kalian kuliah kan pada akhirnya lulus, dapat ijazah, terus wisuda. Berarti apa? Naik kelas, meningkat, purna, selesai. Lah urusan akhiratmu naik kelas enggak? Kamu mulai SMA, SMP, sekarang kuliah, sebentar lagi menikah, kira-kira level akhiratmu naik juga enggak? Dulu dari SMA ke kuliah, agamamu naik juga enggak? Jadi kalau sekolah bisa naik kelas, ternyata kadang-kadang urusan akhirat tidak pernah naik kelas. Kenapa bisa begitu? Karena tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Apakah engkau juga tidak bisa melihat orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Nah, ini surat Al-Furqan 4344 tadi. Jadi ini setiap hari Kyai Dahlan melihat tulisan ini di kamarnya, menasehati dirinya. Kamu sudah naik kelas belum? Level akhiratmu sudah lebih tinggi belum? Wong sekolah aja ada naik kelasnya, ada lulusnya, ada wisudanya. Kamu kok ndak naik-naik kelas? Kalau ndak naik kelas di dunia, kamu malunya luar biasa. Kalau ndak naik kelas di akhirat gimana? Lebih bahaya lagi, karena dia lebih besar dan lebih menakutkan. Nah itu waktu Kyai Dahlan menasehati dirinya sendiri. Kalian boleh bikin tulisan seperti Kyai Dahlan itu, sesuaikan dengan situasimu masing-masing, biar ada pengingatnya. Kamarmu ada gambarnya apa? Ada tulisannya apa? Ayo, itu nanti menunjukkan siapa dirimu. Oke, saya tidak tahu kalau anak kos-kosan hari ini kamarnya gambar apa. Jangan-jangan dicoret-coret dewe sama itu, ditempeli KHS yang jatuh nilainya. Terus, ini kalimat yang sering sekali disampaikan pada murid-muridnya. Harus bagaimana biar diriku selamat dari api neraka? Beramal apa, menjauhi dan meninggalkan apa? Karena selamat dari neraka itu lebih didahulukan daripada jalan menuju surga. Terus, nah ini beberapa quotes terakhir dari Kyai Dahlan. Ini mengingatkan kita semua. Saya bawa, mula-mula agama Islam itu cemerlang, tapi kemudian makin suram. Tetapi sesungguhnya yang suram itu manusianya, bukan agamanya. Agama bukanlah barang yang kasar, artinya ajaran yang mencocokkan kesucian manusia. Sesungguhnya agama bukanlah agama lahir yang dapat dilihat. Amal lahirnya itu adalah bekas dan daya dari ruh agama. Jadi maksudnya Kyai Dahlan, Islam itu bagus, Islam itu paling baik, paling bercahaya, paling cemerlang. Tapi kok rasa-rasanya tambah lama tambah suram? Itu bukan karena Islamnya yang suram, tapi manusianya. Karena agama ini ajaran, dia tercerminannya ada dalam diri manusianya. Agama bukan barang yang kelihatan. Makanya istilahnya Kyai Dahlan, agama bukan barang yang kasar.
yang menerjemahkan dan memahami agama dalam kehidupan itu manusia. Kok rasanya gara-gara agama hidup ini tambah ruwet? Bukan agamanya pasti, manusianya. Kan ada kalimat yang terkenal sekali, bahwa Islam itu mahjubun bil muslimin. Islam yang indah itu tertutupi oleh umat Islam yang tidak indah. Akhirnya wajah keindahan Islam tidak kelihatan. Jadi mula-mula agama Islam itu cemerlang, tapi kemudian tambah lama tambah suram. Tetapi sesungguhnya yang suram adalah manusianya, bukan agamanya. Kenapa suram manusianya? Ya karena dia tidak jernih. Barang yang jernih masuk ke sesuatu yang tidak jernih, ya tetap dia jadi tidak jernih. Kalau ada air kotor dimasuki air bersih, yang menang yang mana? Yang bersih jadi kotor apa yang kotor jadi bersih? Iya, yang bersih terus jadi terkotori. Oke, jadi jangan sampai kita ikut jadi aktor yang membuat Islam suram. Itu maunya Kiai Dahlan. Ayo masing-masing kita berusaha menjaga cahaya Islam biar tetap cemerlang. Ini agak panjang. Nasihat beliau, kalimat terakhir beliau pada Kiai Ibrahim. Kiai Ibrahim ini adik iparnya yang nanti jadi ketua Muhammadiyah setelah beliau. Jadi beliau berpesan waktu sakit sebelum meninggal tentang agama. Jadi ini kan sebelum meninggal masih memikirkan agama dan Islam. Him, ini saya membaca ya, bukan jarak sama Kiai Ibrahim. Ya, karena memang pesannya begitu. Him, agama Islam itu kami misalkan laksana gayung yang sudah rusak foamnya itu pegangannya, dan rusak pula kalengnya. Sudah sama bocor dimakan tayeng. Orang yang tidak Jawa tidak ngerti mesti tayeng ya. Karat, sehingga tidak dapat digunakan pula sebagai gayung. Oleh karena itu kita umat Islam perlu menggunakan gayung tersebut, tetapi tidak bisa karena gayung itu sudah sangat rusak. Sedangkan kami tidak memiliki alat untuk memperbaikinya. Tetapi tetangga dan kawan-kawan di sekitarku banyak yang memegang dan mempunyai alat itu, tetapi mereka tidak banyak yang memegang dan mempunyai alat itu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa alat yang dipegangnya dapat digunakan untuk memperbaiki gayung yang kita butuhkan. Maka perlulah kamu berani meminjam untuk memperbaikinya. Siapakah tetangga dan kawan-kawan yang ada di sekitarmu itu? Ialah mereka kaum cerdik pandai, dan mereka orang-orang terpelajar yang mereka itu tidak tahu memahami agama Islam. Padahal mereka itu pada dasarnya merasa dan mengakui bahwa pribadinya Muslim juga. Karena banyak mereka mereka yang memegang itu keturunan kaum Muslim. Malah ada yang keturunan penghulu-penghulu dan kiai-kiai terkemuka. Tetapi karena mereka melihat keadaan umat Islam pada umumnya, keadaan krisis dalam segala-galanya, mereka tidak ingin menjadi umat yang bobrok. Oleh karena itu, dekatilah mereka dengan cara sebaik-baiknya, sehingga mereka mengenal kita dan kita mengenal mereka. Sehingga perkenalan kita timbal balik, sama-sama memberi dan sama-sama menerima. Jadi ini nasihat pada Kiai Ibrahim. Kalau diibaratkan kesuraman agama tadi seperti gayung, ini seperti gayung yang sudah rusak. Alat memperbaikinya kita tidak punya. Yang punya tetangga-tetangga, teman-teman kita.
Cuma tetangga dan teman-teman ini tidak tahu kalau mereka punya alat untuk memperbaiki. Siapa tetangga dan teman ini? Ilmuwan, cerdik cendekiawan yang menguasai ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu politik. Kuncinya di ilmu, karena kuncinya di ilmu ada di mereka yang kita tidak punya. Maka akrabilah mereka, sadarkan mereka. Mereka ini kebanyakan sebenarnya teman-teman kita, orang-orang kita, dia juga muslim, keturunan nenek moyang muslim, ada yang keturunan penghulu, ada keturunan kiai. Cuma karena keadaan umat yang suram, mereka tidak mau ikut-ikutan jadi suram, akhirnya mereka menjauh dari agama. Rangkullah orang-orang ini. Mereka yang punya alat untuk memperbaiki gayung kita yang rusak. Itu tadi antara lain jalannya mempertemukan ilmu umum dan ilmu agama. Yang belajar ilmu umum diberi wawasan tentang agama, yang sudah kuat agamanya diluaskan pengetahuannya dengan ilmu-ilmu umum. Kunci cemerlangnya lagi agama Islam adanya memang di ranah ilmu. Nah, itulah pesan waktu beliau sedang sakit sebelum meninggal. Jadi beliau masih memesan agar umat Islam yang intelektual, umat Islam yang pintar, yang pandai harus kita rangkul untuk bekerja sama bersama-sama menjayakan lagi, mencemerlangkan lagi Islam. Oke, ada quote-quote terakhir. Ini silahkan dipahami sendiri kalau ini mudah dipahami. Apa yang bisa membuat orang Islam yang baik juga bisa membuatnya jadi warga negara yang baik. Tidak usah khawatir kalau Pak, saya ini Islam yang Indonesia, apa Indonesia yang Islam, sudah usah ruwet-ruwet. Kalau kamu menjalankan ajaran Islam dengan baik, tidak akan nabrak negara. Kamu menjalankan konstitusi negara dengan konsisten juga tidak akan nabrak Islam kok. Dua-duanya kompatibel. Wong yang bikin konstitusi negara juga saudara-saudara kita yang Muslim juga. Jadi apa saja yang bisa membuat orang Islam baik juga bisa membuat kita jadi warga negara yang baik. Oke, karena kebaikan-kebaikan dalam rumusan konstitusi negara dan dalam Islam kan sifatnya universal, sama-sama baik. Oke, kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Jadi kalau ada yang punya misi, saya ingin semirip mungkin hidup saya dengan Kanjeng Nabi, katanya Kiai Dahlan, bukan di wajah, bukan di kostum, bukan di gaya, tapi di kepekaan kita terhadap penderitaan orang lain. Semakin kita peka dan peduli dengan penderitaan sesama, semakin kita mirip dengan Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi punya watak semacam ini. Jadi yang ingin niru Kanjeng Nabi silahkan pekalah, latihlah kepekaanmu terhadap kesulitan, terhadap kemalangan orang lain. Maka semakin kuat kepekaan kita, semakin mirip kita dengan Kanjeng Nabi. Masih ada beberapa bisa dibaca sendiri ya. Keislaman bukanlah Allah ada dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata dalam perilakumu. Jadi Muslim yang sejati itu tidak hanya Allah ada dalam dirimu, tapi bagaimana engkau menerjemahkan perilakumu sehari-hari sesuai dengan tuntunan Islam. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. Tolong menolong adalah sikap orang Islam dalam berinteraksi. Oke, itu quote-quote. Kalau ini insya Allah kalian sudah paham lah 3 yang terakhir itu. Jadi intinya beliau ingin mengajak kita, yang pertama
bebas tadi dari sikap-sikap mental yang fatalistik, kemudian merebut kembali peradaban Islam dengan bekal ilmu, tapi jangan berhenti hanya di mencari ilmu, tapi juga ilmu yang berimplikasi ke amal, dan amal yang dilandasi keikhlasan dengan tujuan dan metode seperti dijelaskan sebelumnya. Oke, saya kira itu malam hari ini tentang pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kurang lebihnya mohon maaf. Minggu depan kita bertemu dengan Founding Fathers, Bapak pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Romo Kiai Hasyim Asy'ari. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.